Bab 663, tak pernah terpikir untuk kembali. Begitu Rusdi dan para pengikutnya menerobos masuk ke dalam pintu itu, pemandangan aneh langsung muncul. Segala sesuatu seperti diputar balik. Rusdi dan semua orang yang tadinya sudah melesat melewati pintu itu, mendadak kembali ke titik awal, tepat di saat mereka baru saja menerjang ke dalam jurang ruang waktu tak bertepi itu. Pemandangan ini terlalu familiar bagi Raffiye. Karena Lulumu dulu pernah menggunakan cara ini lebih dari sekali. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, ketika Rusdi dan yang lain dipaksa mundur seolah waktu diputar balik hingga ke titik awal, tubuh mereka justru diselimuti bilah-bilah penghancur dimensi yang mengerikan. Dengan kata lain, Rusdi dan rombongannya memang diputar balik ke titik awal. Namun, orang-orang di balik pintu itu tidak. Semua kekuatan yang diterima Rusdi dan yang lain pada titik waktu sebelumnya, semuanya nyata. Dulu, saat Lulumu memakai cara ini, semua orang akan sama-sama kembali ke titik awal. Sekarang, hanya Rusdi dan orang-orangnya saja. Titik. Garis waktu dimensi kedua pihak sudah tidak berada pada satu. Benar-benar aneh. Melihat pemandangan ganjil ini, kening pria bertopeng itu mengerut dalam. Tepat saat itu, Rusdi yang baru saja kembali ke titik awal tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Ia sedikit mengangkatnya dan berucap pelan, balik. Boom. Dalam sekejap, dirinya dan semua pengawal penentang dewa di sekelilingnya berubah menjadi samar. Detik berikutnya, mereka juga seperti diputar balik dan dalam sekejap sudah kembali ke momen ketika mereka melangkah masuk ke dalam pintu itu. Pembalikan balasan. Memaksa garis waktu dimensi kembali disejajarkan. Melihat ini, ekspresi Raffiye langsung menjadi berat. Rusdi ternyata mampu memutar balik dirinya hingga kembali ke titik waktu yang sama dengan musuh. Yang paling menakutkan adalah Rusdi berbagi tingkat kultivasinya dengan 3.000 lebih pengawal penentang. Para pengawal penentang ini memang bakat dan kekuatannya masih di bawah Rusdi. Namun, mereka semua adalah jenius terpilih yang sudah lama ditempa di medan perang. Karena itu, mereka mampu menanggung beban pembagian tingkat kultivasi Rusdi. 3.200 pengawal penentang dewa. Semuanya berada di level setengah langkah definisi. Betapa menakutkannya itu. Begitu mereka menerobos masuk ke dalam pintu itu, suara pertempuran yang mengerikan segera menggema dari baliknya. Namun, gambaran di dalamnya tak bisa terlihat. Di dalam dinding waktu, Raffiye, pria bertopeng, dan Kaisar Yudi serentak menoleh menatap kakek berambut putih. Kakek berambut putih itu menatap ke arah pintu dan berucap pelan, ada kekuatan misterius di dalam yang menghalangi. Kekuatan misterius. Kaum luar lukisan. Raffiye menoleh menatap ke dalam pintu itu. Senior, kaum luar lukisan itu sebenarnya eksistensi seperti apa? Kakek berambut putih menggeleng. Aku tidak tahu. Raffiye terdiam. Kaum luar lukisan. Ia teringat kata-kata yang dulu kaum luar lukisan ucapkan pada Rusdi. Dari nada bicara itu, jelas mereka mengizinkan Rusdi memasuki lapisan eksistensi mereka. Asalkan Rusdi memurnikan alam semestanya sendiri. Mengorbankan satu peradaban semesta. Demi menyempurnakan dirinya sendiri. Gulungan pintu masuk. Ia perlahan mendongak menatap pintu itu. Pada saat yang sama, Rusdi dan yang lain kembali terpental keluar, tapi tak lama kemudian, mereka kembali menerjang masuk. Setelah itu, pertempuran besar ini berlangsung penuh selama 100.000 tahun. Perang 100.000 tahun. Dalam proses ini, Rusdi dan pasukannya entah sudah berapa kali dipukul mundur, namun mereka tak pernah patah semangat. Mereka terus menerobos pintu itu, lagi dan lagi. Karena mereka tidak punya jalan mundur. Di belakang mereka berdiri peradaban dimensi kuno. Satu saja bilah penghancur dimensi sudah cukup untuk melenyapkan sebuah peradaban semesta berdimensi 15 dengan mudah. Peradaban dimensi kuno sendiri juga tidak tinggal diam.
Mereka justru memakai perang untuk memupuk perang. Kuat melalui pertempuran. Muncul semakin banyak kuat baru yang bangkit, lalu bergabung ke dalam perang ini. Selain gelombang pengawal penentang dewa yang pertama, para kuat yang muncul kemudian bisa dibilang lahir dari generasi ke generasi. Terus mengalir memasuki medan perang itu tanpa henti. Raffi Ye menatap perang yang sudah berlangsung selama 100.000 tahun itu, terdiam tanpa sepatah kata. Harus diakui, perang ini benar-benar terlalu sengit. Namun karena berlangsung terlalu lama, momentum peradaban dimensi kuno yang awalnya menggebu perlahan berbalik melemah. Karena bertarung terlalu lama, mereka perlahan menjadi bingung dan kehilangan arah. Bahkan para pengawal penentang dewa pun mulai tampak goyah. Perang ini seakan sudah tidak lagi memperlihatkan secercah harapan kemenangan. Karena mereka sudah pernah masuk ke dalam. Mereka tahu betapa mengerikannya kaum luar lukisan itu. Mereka tidak melihat harapan. Bukan cuma mereka yang tak sanggup bertahan lagi. Peradaban dimensi kuno pun tidak sanggup, sedangkan kaum luar lukisan di balik pintu itu jelas berniat menguras abis mereka sampai mati. Bahkan andai mereka ingin mengajak musuh mati bersama pun tidak bisa. Mereka tidak sanggup. Mereka sangat kuat, tapi kaum luar lukisan di balik pintu itu bahkan lebih kuat lagi. Kalau bukan karena kekuatan Rusdi benar-benar terlalu melawan langit, maka meski mereka semua sudah mencapai setengah langkah definisi, tetap mustahil melawan kaum luar lukisan. Seiring berjalannya perang, semakin banyak pengawal penentang dewa yang kehilangan arah. Tekad dan niat bertarung mereka perlahan dilahap oleh kenyataan. Di dalam lorong waktu, melihat kekosongan yang muncul di mata para pengawal penentang dewa, ekspresi kakek berambut putih itu berubah rumit. Ia bisa mengerti. Tentu saja ia mengerti. Karena dulu, ia juga salah satu pengawal penentang dewa. Tentu saja bukan dari gelombang pertama. Ia juga pernah berkesempatan ikut perang besar ini. Meski belum pernah menembus pintu itu, bahkan begitu saja ia dulu sudah dipukul hingga pusing. 100.000 tahun. Pertempuran penuh selama 100.000 tahun. Tak ada harapan kemenangan di depan mata, yang ada hanya kebingungan tanpa akhir. Semangat juang para pengawal penentang dewa menurun tajam. Gairah bertarung seluruh peradaban dimensi kuno pun makin lama makin melemah. Akhirnya, hari itu, Rusdi dan yang lain kembali dipukul mundur. Saat mereka hendak kembali menerjang masuk, pria berjubah hitam di sisi kiri Rusdi, Zagan, serta 300 pengawal penentang dewa di sampingnya tiba-tiba bergerak serentak. Namun kali ini, target mereka bukan lagi kaum luar lukisan di balik pintu, melainkan Rusdi. Perubahan mendadak ini membuat semua pengawal penentang dewa di arena berubah wajah. Boom! Tanpa tanda apapun, Rusdi langsung terpental jutaan meter jauhnya. Begitu berhenti, tubuh fisiknya langsung retak satu persatu, darah muncrat. Seiring hancurnya tubuh fisik Rusdi, kekuatan bilah penghancur dimensi segera mulai mengikis tubuh, roh dan jiwa sejatinya. Zagan. Seorang kuat lain di sisi Rusdi, Septian, langsung menyambar ke sisi Rusdi. Para pengawal penentang dewa lainnya juga buru-buru mengelilingi Rusdi dan menatap ganas ke arah Zagan di kejauhan. Di dalam lorong waktu, kakek berambut putih itu menatap Zagan tanpa berkedip. Mata tuanya memerah sampai seolah hendak pecah. Di medan perang itu, Zagan perlahan mendongak menatap Rusdi di kejauhan. Ia mengibaskan tangan kanannya pelan. Dalam sekejap, auranya meledak dahsyat. Setengah langkah definisi. Ternyata ia sendiri juga telah mencapai setengah langkah definisi. Melihat ini, Septian langsung terkejut. Jadi selama ini kau menyembunyikan tingkat kultivasimu. Zagan mendongak menatap Rusdi jauh di sana dan berucap pelan, aku tidak kalah darimu. Rusdi menatap Zagan. Kalau kau ingin menjadi penguasa peradaban ini, bilang saja. Aku bisa kapan saja memberikannya padamu. Zagan menggeleng.
Dulu aku memang ingin, sekarang tidak lagi. Selesai berkata, ia menoleh menatap pintu di kejauhan. Kau tahu, perang ini, kita tidak akan menang. Rusdi terdiam. Zagan melirik Rusdi sekilas, lalu melangkah pergi bersama 300 pengawal penentang dewa di sampingnya menuju pintu di kejauhan itu. Kami bersedia menyerah. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua pengawal penentang dewa di medan itu langsung memerah. Mereka hendak menerjang ke arah Zagan. Namun di saat yang sama, bilah-bilah penghancur dimensi berwarna darah tiba-tiba menyapu turun dari langit dan bumi. Aura semua pengawal penentang dewa di medan itu mulai anjlok tajam. Karena Rusdi terluka parah. Tubuhnya sudah terkikis bilah penghancur dimensi. Kekuatannya sendiri pun melemah. Rusdi menghentikan semua orang, mundur. Mundur. Di medan perang, semua pengawal penentang dewa mengawal Rusdi mundur gila-gilaan. Karena kekuatan Rusdi melemah, kekuatan para pengawal penentang juga ikut merosot. Daya tempur mereka tak sekuat sebelumnya. Namun demi melindungi Rusdi yang terluka parah, para pengawal penentang itu tetap maju tanpa ragu. Mereka menerjang langsung ke arah bilah-bilah penghancur dimensi berwarna darah. Satu demi satu pengawal penentang dewa membakar jiwa lalu meledakkan diri, menghalangi hujan bilah yang menyapu datang. Terlalu tragis. Dari 2.900 pengawal penentang dewa, dalam waktu singkat separuhnya tewas. Semuanya dengan cara meledakkan diri. Menggunakan tubuh dan darah mereka sendiri untuk menghalangi bilah-bilah penghancur dimensi berwarna darah itu. Melihat pemandangan ini, semua makhluk kuat peradaban dimensi kuno memerah matanya. Di mata mereka ada kesedihan, juga amarah tanpa batas. Kalau saja bukan karena para pengkhianat itu. Demi melampiaskan amarah, seluruh peradaban dimensi kuno mulai mengamuk. Mereka membantai keluarga para pengkhianat hingga habis. Hanya dalam sekejap, puluhan ribu orang dibantai. Siapapun yang punya sedikit saja hubungan dengan para pengkhianat, semua disembelih. Kerabat terdekat para pengkhianat malah disiksa sampai mati. Bahkan begitupun, amarah di hati mereka masih sulit reda. Dengan perlindungan mati-matian para pengawal penentang dewa, Rusdi akhirnya dikawal kembali ke peradaban dimensi kuno. Saat melangkah mundur memasuki peradaban dimensi kuno, ia menoleh sekilas menatap Zagan dan yang lain yang sudah melangkah masuk ke dalam pintu. Di matanya sempat melintas sebersit rasa sakit. Namun segera lenyap. Zagan memimpin 300 pengawal penentang dewa melangkah memasuki pintu suci itu. Tentu saja mereka bisa merasakan keluarga dan sesama ras mereka di belakang sedang dibantai. Namun Zagan dan ke-300 pengawal penentang dewa itu semua berwajah datar, hanya kedua tangan yang menggenggam erat. Zagan perlahan memejamkan mata. Ia teringat sebuah adegan sebelumnya. Adegan itu hanya ada dirinya dan Rusdi. Orang luar sama sekali tidak tahu. Raffi Ye dan yang lainnya juga tak melihatnya. Rusdi dan Zagan berdiri di dalam kekosongan, memandang jauh ke arah pintu itu. Rusdi berucap pelan, kali ini, perang ini, kita tidak akan menang. Zagan bertanya, kakak ingin aku melakukan apa? Rusdi menoleh menatap Zagan, aku ingin kau melakukan satu hal. Hal ini akan membuatmu menanggung penghinaan tanpa akhir dan rasa sakit. Zagan menoleh menatap Rusdi. Rusdi menatap tepat ke matanya. Aku ingin kau menyerah. Zagan tertegun. Rusdi perlahan memejamkan mata, ada dua pemuda di masa depan yang sedang menyaksikan perang kita. Kedua pemuda itu, masing-masing membawa sebab akibat besar. Aku ingin memilih salah satu dari mereka, tapi aku butuh waktu. Aku ingin kau menyerah. Aku ingin kau merebut waktu itu untuk ras kita. Kaum luar lukisan akan tahu bahwa kau berpura-pura menyerah. Karena itu, setelah kau masuk dan bertemu mereka, kau harus menelan energi di dalam dan langsung menembus batas. Kau hanya punya satu kesempatan.
Kalau kau gagal menembus batas seketika, ras kita tidak akan sempat menunggu dua pemuda itu. Kedua tangan Zagan menggenggam erat. Ia tidak berkata apa-apa. Rusdi membuka mata, memandang Zagan. Aku selalu tahu. Kau lebih dulu mencapai setengah langkah definisi ketimbang aku. Kalau kau mau jadi penguasa peradaban ini. Zagan tiba-tiba menyela, aku juga tahu. Kau terlambat mencapainya karena kau terus menungguku. Kau sengaja membiarkan aku lebih dulu mencapai setengah langkah definisi. Kedua saudara itu saling pandang lalu tertawa. Zagan menatap Rusdi. Aku mengaku kalah padamu, tapi juga tidak. Tentu saja, lebih banyak mengaku kalahnya. Selesai berkata, ia berbalik pergi. Selama aku hidup, kaum luar lukisan itu tidak akan pernah melangkah masuk ke peradaban dimensi kuno walau selangkah. Rusdi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya begitu saja. Zagan tiba-tiba berhenti melangkah. Kita bahas satu hal nanti kalau kita bertemu lagi. Bisakah kau biarkan peradaban dimensi kuno berganti nama jadi peradaban Zagan? Rusdi tertawa, tentu saja bisa. Zagan tertawa terbahak-bahak. Perlahan, senyum Rusdi memudar. Ia berucap pelan, saudaraku, aku menunggumu pulang. Zagan mengibaskan tangan, tak pernah terpikir untuk kembali. Selesai berkata, ia melangkah pergi lebar-lebar. Bab 664 Lon Yang. Rusdi berhasil dipaksa mundur kembali ke alam semesta kuno oleh sekelompok pengawal penentang dewa yang nekat mengorbankan nyawa. Saat ini, tubuhnya sudah berlubang di mana-mana karena terkikis oleh bilah pembantai dimensi itu, napasnya pun kian melemah. Begitu ia kembali ke dunia dimensi kuno, para kuat peradaban itu langsung mengerumuninya. Mereka menatap Rusdi, wajah penuh duka. Juga penuh amarah. Amarah yang meluap sampai langit. Pengkhianat. Di medan pertempuran, pembantaian masih berlanjut. Mereka hanya bisa menyalurkan kemarahan menjadi pembunuhan. Rusdi mengangkat kepala menatap cakrawala agung di atas dunia dimensi kuno. Bilah pembantai dimensi masih terus mengalir turun tanpa henti. Saat ini, yang menahan bilah-bilah itu hanyalah Septian bersama 100 pengawal penentang dewa di sisinya. Rusdi memilih menjadi penjaga barisan belakang. Menatap bilah pembantai dimensi berwarna merah darah itu, Septian perlahan memejamkan mata. Boom! Ia dan para pengawal penentang dewa di sekelilingnya serempak menfala terbakar. Sejurus kemudian, puluhan nyala ani mengejar satu tebasan pisau dan menerjang ke arah bilah-bilah merah darah itu. Guntur menggelegar. Di langit dunia dimensi kuno, ledakan mengerikan bergema tanpa henti. Di bawah tatapan para kuat peradaban ini, para pengawal penentang dewa itu meledak satu demi satu, seperti kembang api. Dalam sekejap, 30 pengawal penentang dewa gugur semua. Tersisa hanya Septian. Septian menggenggam pisau di tangan kanan, menatap bilah pembantai dimensi yang baru bermunculan di kejauhan. Ia kembali perlahan memejamkan mata. Saat itu, ia teringat seumur hidupnya yang telah lewat. Kala itu, ia baru mulai menapaki jalan pisau. Dunia di matanya hanya ada pisau. Selain pisau, ia tak menginginkan apa-apa. Dan gadis teman masa kecilnya itu selalu diam-diam mendampingi, mencucikan pakaiannya, memasak untuknya dan mengurus orang tuanya. Tanpa keluh, tanpa penyesalan. Hanya terus berada di sisinya. Tapi di matanya, tetap hanya ada pisau. Sejak kecil ia bertekad menjadi ahli pisau terkuat sepanjang sejarah. Keluarga, cinta, baginya semua itu hanyalah belenggu. Untuk menebas belenggu yang disebut-sebut itu, ia membunuh gadis yang matanya hanya berisi dirinya. Sejak saat itu, jalan pisaunya tak terkalahkan. Ia mengira sudah memutus semua ikatan. Namun senyum gadis itu sebelum mati justru terus menghantuinya, seperti mimpi buruk. Gadis itu tahu ia akan dibunuh olehnya. Sebelum mati, ia hanya berbisik pelan, kamu pakai sepatu sendiri saja nggak bisa.
Nanti ke depannya bagaimana? Di langit kota anti dimensi, Septian membuka mata. Entah sejak kapan, 2 garis bening sudah mengalir perlahan di pipinya. Ia pelan mengangkat kepala menatap bilah pembantai dimensi di kejauhan. Ia tersenyum dan berbisik, Septian. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tak akan lagi menggenggam pisau, melainkan menggenggam tanganmu. Boom! Tiba-tiba ia langsung berubah menjadi tebasan pisau raksasa setinggi puluhan ribu meter dan menerjang keluar. Tebasan terakhir dalam hidupnya. Juga tebasan terkuat seumur hidupnya. Boom! Cahaya pisau tak berujung meledak bersamaan dengan bilah pembantai dimensi itu. Gelombang kejut dari cahaya pisau yang mengerikan menyebar seketika hingga miliaran meter jauhnya. Septian gugur. Semua orang menatap dengan sedih dan murka pada pemandangan itu. Pada seberkas cahaya pisau terakhir itu. Namun bilah pembantai dimensi itu belum lenyap, hendak kembali jatuh. Melihat ini, tak terhitung kuat peradaban dimensi kuno di bawah sana langsung diliputi keputusasaan. Zagan berkhianat, Septian gugur. Di seluruh peradaban dimensi kuno, siapa lagi yang bisa berdiri di depan? Tak ada. Namun tak lama kemudian, di mata para kuat peradaban dimensi kuno yang tadinya putus asa itu kembali muncul tekad nekat. Mereka memutuskan untuk bertempur sampai mati. Perang besar ini sudah mereka jalani selama 100.000 tahun. Bertempur sampai mati. Tepat ketika semua kuat hendak maju dalam pertempuran terakhir, tiba-tiba bilah pembantai dimensi itu seluruhnya berbalik arah dan tersedot kembali ke dalam pintu itu. Melihat pemandangan ini, Rusdi di bawah sana perlahan memejamkan mata. Ia tahu, Zagan berhasil. Melihat semua bilah pembantai dimensi menghilang, para kuat peradaban dimensi kuno pun diliputi kebingungan. Apa yang terjadi? Mereka menatap langit dengan kosong. Saat itu, Rusdi tiba-tiba melangkah keluar. Telapak tangannya terbuka, lalu ia melambaikan tangan pelan. Sebuah kekuatan mengerikan langsung menyelimuti seluruh peradaban dimensi kuno. Segera semua orang merasakan bahwa mereka sedang terlepas dari alam semesta 15 dimensi. Turun dimensi. Septian mendongak menatap cakrawala agung di atas sana. Pandangannya menembus jauh. Lama kemudian, ia menarik kembali tatapannya. Lalu menoleh sekilas ke arah Raffi Ye dan pria bertopeng di dalam lorong waktu. Tak lama, seluruh peradaban dimensi kuno turun dimensi. Jatuh ke dimensi di bawahnya, yaitu dimensi 13. Raffi Ye dan pria bertopeng itu terdiam. Mereka tentu bisa merasakan tatapan Septian barusan. Pihak sana tahu mereka sedang menonton. Namun Raffi Ye merasa tatapan itu menyimpan makna lain. Gambar di dinding waktu perlahan memudar dan lenyap. Yudi tiba-tiba berbisik, penguasa peradaban dimensi kuno. Sambil berkata begitu, ia mendadak menoleh ke arah kakek berambut putih. Dia pasti masih hidup, kan? Raffi Ye dan pria bertopeng itu juga menoleh pada kakek berambut putih. Karena adegan sudah berakhir, tanpa menjelaskan nasib Rusdi, kakek berambut putih itu tak menjawab. Ia hanya berkata datar, "Ikut aku." Selesai berkata, ia berjalan menuju kejauhan. Pria bertopeng mengikutinya. Raffi Ye dan Yudi juga menyusul. Di sepanjang jalan, kakek berambut putih itu diam. Raffi Ye dan pria bertopeng juga tak bersuara. Yudi melirik mereka bertiga, lalu berkata, "Aku agak penasaran. Aku boleh ngomong nggak?" Kakek berambut putih itu berkata, "Tutup mulut." Yudi langsung terdiam. Keempatnya terus maju. Yudi menarik ujung lengan baju Raffi Ye, lalu berbisik, "Saudara Ye, aku kok merasa ada yang nggak beres." Raffi Ye menoleh padanya, "Apa yang nggak beres?" Yudi berkata, "Tepat sebelum berakhir tadi, aku lihat penguasa peradaban dimensi kuno itu sempat melirik ke arah kita. Dia sedang melihat kalian berdua." Raffi Ye terdiam. Yudi menegaskan dengan serius, "Saudara Ye, dia melihat kalian berdua."
Raffi Ye mengangguk. Yudi bertanya pelan, kamu nggak ada yang mau kamu katakan? Raffi Ye menggeleng. Tidak. Yudi cuma bisa terdiam. Tiba-tiba Raffi Ye berkata, Saudara Yudi, sepanjang jalan sampai ke sini aku menyadari satu hal. Kita semua cuma semut kecil. Yudi kembali terdiam. Raffi Ye menghela napas penuh perasaan. Ia tak lagi mau memikirkan ada konspirasi atau tidak, ada skema atau tidak. Sekarang ia hanya ingin satu hal. Menapaki jalannya sendiri dengan baik. Kekuatan adalah segalanya. Yudi melirik Raffi Ye sejenak, lalu tak berkata apa-apa lagi. Tak lama, kakek berambut putih itu membawa mereka bertiga keluar dari terowongan waktu itu. Mereka tiba di hamparan galaksi bintang yang luas tak bertepi. Yudi dengan penasaran meneliti sekeliling. Tak lama, ia menoleh ke kejauhan. Di sana berdiri ratusan patung. Saat melihat patung-patung itu, Raffi Ye dan yang lain pun terkejut. Pengawal penentang dewa. Patung-patung ini adalah para pengawal penentang dewa yang dulu mengikuti Rusdi berperang melawan para outsider. Mereka adalah pengawal penentang dewa yang berhasil hidup sampai akhir. Di belakang patung-patung itu, berdiri seorang pria paruh baya. Saat ini pria itu sedang menatap mereka sambil tersenyum lebar. Begitu melihat pria paruh baya itu, Raffi Ye dan dua lainnya kembali tertegun. Pria ini bukan orang lain, melainkan Rusdi. Kakek berambut putih itu membungkuk dalam-dalam pada Rusdi. Lalu berbalik memandang Raffi Ye dan pria bertopeng, silakan, kalian berdua. Yudi buru-buru berkata, aku bagaimana? Aku bagaimana? Kakek berambut putih itu meliriknya sekilas. Kamu sama sekali nggak punya rasa tahu diri, ya. Wajah Yudi seketika menghitam. Senior, ini sudah sedikit keterlaluan menghina orang, loh. Bagaimanapun juga aku kan orang dalam kalian juga. Kok bisa-bisanya perlakuanmu ke aku begini? Aku. Saat itu, Rusdi yang berada di kejauhan tiba-tiba berkata, biar dia ikut ke sini juga. Kakek berambut putih itu buru-buru membungkuk dalam-dalam, lalu menoleh pada Yudi. Jangan sembarangan bicara. Yudi langsung terdiam. Raffi Ye, pria bertopeng dan Yudi berjalan mendekat hingga berdiri di hadapan Rusdi. Raffi Ye menatap heran pada Rusdi yang kini begitu dekat. Penguasa peradaban yang dulu itu ternyata benar-benar masih hidup. Rusdi juga sedang menilai mereka bertiga. Lama kemudian, Rusdi tiba-tiba berkata, aku perlu memilih seorang penguasa peradaban dimensi kuno yang baru. Sangat langsung. Mendengar ini, Yudi sontak meluruskan punggung. Raffi Ye dan pria bertopeng sama-sama terdiam. Rusdi melirik sekilas ke arah Raffi Ye dan pria bertopeng. Aku butuh sebuah janji. Raffi Ye berkata, selama aku hidup, peradaban dimensi kuno hidup. Tentu saja ia harus berjuang merebut kesempatan ini. Selama peradaban dimensi kuno mendukungnya, masalah Tai akan terselesaikan seketika. Bukan hanya itu, ia bahkan akan memiliki satu peradaban super yang amat mengerikan sebagai penopang. Saat itu, pria bertopeng juga berkata, selama aku hidup, peradaban dimensi kuno hidup. Keduanya sama-sama paham apa tujuan penguasa peradaban ini. Karena itu, mereka langsung memberikan janji mereka. Rusdi terdiam lama. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada pria bertopeng. Telapak tangannya terbuka, sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang sampai di hadapan pria bertopeng itu. Mulai detik ini, kamu sekarang adalah penguasa baru peradaban dimensi kuno. Raffi Ye terdiam. Yudi tiba-tiba berseru, kenapa? Saudara Ye juga monster jenius. Penguasa peradaban. Apa nggak mau dipikir lagi? Rusdi melirik sekali pada Raffi Ye, lalu kembali memandang pria bertopeng. Aku memilihmu. Pria bertopeng itu bertanya, kenapa? Perkataan orang lewat tak dikenal di samping ini memang benar. Tuan muda Ye ini juga monster jenius. Orang lewat tak dikenal. Yudi hampir muntah darah.
Rusdi menatap tajam pria bertopeng itu. Menurutmu, kamu lebih buruk dari dia? Pria bertopeng itu terdiam lama. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya, melepaskan topeng di wajahnya. Sebuah wajah yang sangat dikenali Raffi Ye pun tampak. Lon Yang. Raffi Ye memandangi Lon Yang, ekspresinya tenang, sama sekali tidak terkejut. Lon Yang balik menatap Raffi Ye dan berkata datar, lama tidak berjumpa. Raffi Ye mengangguk kecil, tanpa berkata apa-apa. Lon Yang juga tidak melanjutkan bicara dengan Raffi Ye. Ia berbalik menatap Rusdi. Terus terang saja, aku sudah beberapa kali kalah dari Tuan Muda Ye ini. Setiap pertemuan sebelumnya, aku selalu yang kalah. Selain itu, dia adalah orang mandat langit generasi ini, senior. Apa kau benar-benar akan memilihku? Rusdi memandangnya, sorot matanya sangat teguh. Sejak pertama kali aku melihat kalian dulu, pilihanku adalah dirimu. Sejak awal sampai sekarang, termasuk saat ini. Bersambung.